podcast di sini, podcast Rembuk Seni, tempat kita ngobrolin makna, proses, dan cerita di balik karya. Bareng aku di sini host saya Raffi, dan hari ini PRS kedatangan narasumber baru, yaitu Kak Willia dari PS2. Halo Kak Willia. Halo, Gimana kabarnya? baik. Oke, baik. Oke. Kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol bareng Kak Willia. Udah gak sabar nih pengen tahu tentang pengalaman Kak Willia dalam dunia cosplay itu sendiri ya. Nih, kan saya sih di sini juga lagi cosplay nih. Cosplay apa Cosplay tuh? bunga matahari. Bunga matahari layu tapi. Kalau boleh tahu sendiri nih Kak Willia sekarang nih lagi cosplay apa nih? Cosplay Asamitaka dari Asamitaka. Cancel Man. Oke. Hal apa tuh yang bisa membuat Kak Willia tuh buat tertarik masuk dalam dunia cosplay itu sendiri, atau mungkin awal-awal nih kayak mikir sendiri pengen cosplay itu gimana, atau ada ajakan atau gimana gitu? Awalnya ajakan dari temen sih. Ajakan dari temen. Iya, Itu kalau kalau boleh tahu sekitar beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu nih? tahun. Tahun. Oke, berarti udah lama nih ya. Udah lama nih ya kita, Kak Willia sendiri masuk dalam dunia cosplay itu. Kalau boleh tahu nih, bisa diceritakan pas awal-awal masuk cosplay itu gimana kok bisa tertarik dalam dunia cosplay itu sendiri? Sebenarnya kan awal dari temen, terus juga pengen jadi waifu. Oke, berarti dari temen juga ya. Awal-awal tuh langsung berarti kalau pas di itu ajaknya temen tuh ngajak cosplay atau ngajak nonton? Awalnya nonton dulu, baru terus dia yang cosplay. Dia yang cosplay. Di situ tuh Kak Willia sendiri tuh kayak ada pikiran buat, kan sekarang Kak Willia lagi cosplay nih. Nah, awal-awal tuh kan jadi penonton doang, jadi penikmat. Nah, Kak Willia bisa berpikiran untuk cosplay itu sendiri tuh gimana? Soalnya kan jarang orang bisa pikir kayak gitu, kayak mungkin dia tuh tak kalah sama rasa takut dan percaya dirinya dia atau gimana gitu. Dan gimana caranya Kak Willia bisa masuk dalam dunia cosplay itu sendiri? Sebenarnya apa ya, tertarik itu dari Hakan cosplay luar negeri Cosplay itu. luar negeri. Terus kok, tapi aku kayaknya nggak cocok deh pakai ini, terus akhirnya cosplay lah jadi waifu saya Oke. gitu. Oh iya, 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 iya. Itu tuh pasti awal-awal tuh ada rasa takut dan gimana gitu ya. Itu tuh susah banget untuk orang-orang awam buat naklukin rasa takut itu. Buat Kak Willia sendiri nih, pas awal-awal masuk buat cosplay, kan awal-awal penonton ya. Nah, pas Kak Willia buat pikiran untuk cosplay itu tuh buat ngelawan rasa takut dan segala macam yang ngehambat gimana sih dari Kak Willia sendiri? eh Gimana ya, soalnya kan itu juga susah, aku sendiri pun bilang itu susah banget. Benar, Tapi benar. karena dukungan dari orang tua, dari saudara, dari temen tuh, jadi nggak apa-apa, ayo dicoba dulu, nanti kalau emang nggak bisa ya udah nggak usah ikut lagi gitu. Berarti sampai sekarang tuh Kak Willia berarti udah nemuin kebahagiaan sendiri ya di situ ya. Sampai beberapa tahun yang lalu terus lanjut sampai sekarang tuh berarti itu hal yang hebat. Gak semua orang tuh bisa ngelakuin hal itu juga. Oke. Kalau sekarang tuh kan itu sudah hitungannya lama ya dari awal-awal ya. Nah, hal apa tuh yang buat Kak Willia tuh masih mempertahankan untuk cosplay itu? Kayak ada nih beberapa orang nyoba-nyoba terus bosen. Kak Willia sendiri tuh kayak gimana sih ngelawan rasa bosen itu? Kayak mungkin ada hal apa yang belum Kak Willia achieve atau belum Kak Willia dapatkan, terus Kak Willia penasaran gitu buat sampai jalan beberapa tahun tuh waktu cukup waktu yang lama ya. Gimana sih kayak Kak Willia bisa mempertahankan hal itu gitu? Sebenarnya tuh karena aku sempat hiat itu 1 tahun, jadi bener-bener nggak mengupload apapun itu. Terus akhirnya aku balik lagi, soalnya ngerasa waktu SMP itu aku udah lulus, jadi nggak apa-apa, ayo coba gitu, coba lagi. Terus apa ya, jadi sekarang tuh jadi kalau disebut obses tuh juga enggak sih, tapi kayak pengen lebih mendalami gitu. Soalnya kan dapat banyak relasi juga, banyak temen gitu-gitu. Itu kalau hiatus berarti sempat karena hal apa tuh kalau boleh tahu?
Sempet hiatusnya tuh. Hiatusnya kayak beberapa bulan atau cukup lama? 1 tahun. 1 tahun, berarti lama juga ya. Awal tuh pertama dari pendidikan juga, buat fokus buat belajar. Ya. Terus apa ya, kondisi mentalku tuh nggak baik gitu loh, jadi sering kadang tuh ngerasa takut gitu, jadi kita berhenti dulu aja, terus dicoba lagi. Berarti awal-awal tuh masih ada rasa takut itu ya. Saya kira kayak benar-benar lancar kayak misal, tapi ya emang semua butuh proses ya. Dalam hiatus 1 tahun nih, itu kan waktu yang cukup lama. Ada beberapa orang tuh kalau nyoba hal terus udah nggak nyoba hal itu lama banget tuh nggak bakal kepikiran buat balik lagi. Hal apa tuh yang ngebuat Kak Willia buat kepikiran untuk balik lagi gitu kayak ke dunia cosplay itu sendiri? Sebenarnya bosen di rumah sih pertama. Bosen di rumah, terus ngelihat cosplayer lain tuh kok jadi pengen lagi gitu, terus akhirnya maksain diri buat balik, soalnya kalau di rumah terus kan juga nggak baik, jadi mungkin itu buat pelarian aja gitu. Oke, buat nyari kesenangan sendiri ya. Nah itu tuh awal, kalau dari tadi kan kita balik lagi nih, awal-awal kan dari temennya Kak Willia masuk dalam dunia cosplay. Nah dalam hiatus 1 tahun itu dapat teman baru dari dunia cosplay itu masih ada hubungan, kayak ada kontak nggak? Mungkin dari sosial media atau apapun gitu. Jadi awal biar misal pas balik ke hiatus tuh ada temen yang ngajak atau gimana gitu? Enggak, jadi waktu aku mulai cosplay lagi tuh bener-bener sendiri. Berarti pas hiatus tuh bener-bener udah nggak kontak sama sekali, bener-bener udah ngelepas nih. Dunia cosplay tuh bener-bener udah nggak nyentuh sama sekali tuh. Iya. Terus akhirnya pengen coba lagi tuh ditemenin kakakku. Oh, berarti setelah hiatus tuh bener-bener sendirian. Oke. Dari situ udah mulai dapat teman baru banyak lagi ya. Iya. Oke. Kalau di cosplay itu sendiri kan kayak banyak hal yang perlu dipakai, kayak misal baju segala macam tuh agak ribet dan banyak ya. Nah itu tuh yang perlu diperhatikan banget tuh sebenarnya apa? Sebenarnya banyak sih, tapi banyak ya, bener-bener. Ya mungkin paling penting tuh baju sama aksesoris, soalnya kalau makeup pun nggak yang terlalu penting, tapi apa ya, kayak buat tambahan nilai plus aja. Relatif ya. Kalau aksesoris itu sendiri kan kayak menunjukkan kita nih jadi ini gitu loh, kayak misal karakternya tuh punya karakteristik sendiri gitu ya dari aksesorisnya. Benar. Terus kalau misal itu Kak Willy tuh dari SMP berarti ya? Yeah. Nah dari SMP tuh buat dunia cosplay tuh, dalam dunia setahu saya tuh dunia cosplay itu pasti butuh uang buat nyewa ya. Nah itu tuh Kak Lia sendiri tuh kayak nabung atau ada seperti dari mana gitu, dari uang buat dari cosplaynya itu sendiri? Sebenarnya uang jajan sama uang orang tua. Nabung gitu ya. Tapi kadang kalau habis lebaran gitu kan banyak uang. THR ya. Nah itu dimanfaatin buat itu, sama beli upgrade makeup gitu biasanya. Berarti awal-awal tuh abis itu dari ngumpulin uang terus buat sewa buat cosplay itu ada kebahagiaan tersendiri ya. Saya betul. Itu kalau awal-awal cosplay itu udah kayak Kak Willia tuh foto-foto kan, pasti foto-foto kan. Nah awal-awal cosplay bener-bener awal nih itu tuh Kak Willia sempet pengen udah ngupload atau awal-awal tuh udah diupload di sosial media belum? Awalnya tuh udah, tapi nggak pede terus akhirnya bener ya. hapus. Nah itu saya mau tanyakan tuh, kalau misal kayak kita kan orang lain nih, kayak teman sekolah kita kan nggak tahu nih kita cosplay atau gimana ya, kecuali orang-orang teman-teman deket gitu. Nah pasti kan kalau di sosial media kan dilihat banyak orang ya, apalagi kan teman-teman juga bisa ngelihat. Nah itu pasti ada rasa malu ya. Nah buat Kak Willia tuh ngatasin hal itu tuh kayak gimana? Kalau aku dari temen ya, ke temen maksudnya, aku lebih ke bodo amat, malah aku bacotin balik. Oh ya, kalau dia ngehantam dengan kata-kata yang nggak enak gitu ya. Kalau respon teman sendiri tuh kayak gimana? Ya oke aja, soalnya
rata-rata temenku tuh juga suka cosplay gitu loh. bener. Oke. Kalau itu tuh ya, kita lanjut. Hal apa tuh yang bisa ngebuat Kak Willia tuh ngerasa ada ketertarikan dalam dunia cosplay? Aduh, susah sih itu. Mungkin salah satunya bisa nenangin diri gitu. Terus apalagi kadang tuh di rumah kan juga sendiri gitu. Paham. Berarti jadi sebuah pelarian ya. Oke, selama pelariannya itu positif sih, oke, bener, oke banget. Nah, ini kan ada foto nih di sini ditampilin nih. Kayaknya nih kostumnya sama ya. Berarti ini cosplaynya sama atau beda nih? Sama. Sama, oke. Ini di mana kalau boleh tahu? Ini di Teknopark waktu 2021 22 kayaknya. Berarti udah 2 tahun yang lalu ya? Iya, sekitar. Oke. Lama juga ya berarti? Kalau boleh tahu ini di sini di event apa gitu? Ya, boleh event diceritakan? itu waktu itu sebenarnya coba-coba sih, kan mumpung deket dari rumah juga. Nah, terus ternyata ada cosplayer kenalan aku di situ datang. Terus akhirnya ikut aja, padahal itu weeknya belum sampai. Gimana? Weeknya itu belum sampai. Weeknya belum sampai. Berarti seadanya dulu ya. Oke, bener. Itu tuh cosplayer yang datang di situ kenalan apa, dari kenalan idol atau gimana? Dari idol. Gitu. Berarti ada idol cosplayer yang datang di event itu ya? Oke. Bener. Berarti di situ tuh, nah ini nih lanjut kita ini, bentar, ini kayaknya di sekolahan ya? Iya, agak lama, soalnya bulan bahasa juga ya. Boleh ceritakan pengalaman menarik ya pas di sekolahan ini nih? Dari awal tuh sebenarnya ragu-ragu mau ikut apa enggak kan. Terus karena teman-teman juga support, terus ya udah. Dan waktu itu aku latihan tuh gak ada 1 minggu. Gak ada 1 minggu? Gak ada. Jadi bener-bener. Oh iya, ini kalau nggak salah ada tampilan, ada dramanya juga ya? Dance waktu itu. Dance, oke. Dan dance-nya tuh gak dari 1 minggu tuh udah latihan? Itu latihannya cuma 3 hari. 3 hari? Berarti mepet banget ya? Dan dance dalam kostum kayak gini tuh juga lumayan susah ya? Apalagi pas awal-awal latihan tuh mungkin kostum, ini kan kostumnya nyewa atau beli? Nyewa dong. Nyewa. Nah, pas latihan tuh pakai kostum atau enggak? Enggak. Nah, itu kan pasti ada rasa feel yang beda ya. Dan di situ tuh ada hambatan nggak sih pas nampilin dance di sekolahan itu? Ada. Bagian ekornya itu kan lumayan berat ya. Jadi aku tuh takut nanti kalau ekornya jatuh sebenarnya. Oke. Tapi keren banget sih, udah 3 hari tuh latihan, apalagi tanpa kostum ya. Jadi pas tampil tuh ada feel yang beda ya dengan kostum yang kayak gini nih. Oke. Ini kan dilihat banyak orang ya. Itu tuh apalagi kan kalau itu kan awal-awal kan kayak kita nggak semua kenal semua orang di sekolah ya. Pasti ada PD. Kita balik lagi ke PD, ke ngelawan rasa malu. Itu buat ngelawan rasa malu Kak Willia sendiri di dalam event ini gimana? Nggak ngelihat orang. Jadi bener-bener aku tuh ngelihat langit, ngelihat pokoknya nggak sampai natap mata orang gitu loh. Biar nggak makin grogi. Berarti udah nganggap kayak wah ini kosong, nggak ada orang aja ya. Biar nggak grogi, bener. Keren sih, keren. Karena itu oke, kita lanjut ya. Itu kalau gimana tuh cara, kan ini balik lagi kepada kepercayaan diri nih. Cara kita menambah kepercayaan diri mungkin buat penonton juga, siapa tahu ada yang mau terjun ke dunia cosplay tapi masih takut-takut dan ragu-ragu tuh, gimana cara Kak Willia untuk menambah kepercayaan dirinya itu? Bilang aja dalam hati kamu tuh cantik. Oke. Berarti sebuah achieve ya, kayak oke, aku cantik, aku bisa gitu. Mungkin yang cewek atau yang cowok, aku cantik, aku ganteng, udah nggak usah bandingin kalian sama orang lain gitu. Nah, kalau itu sendiri kan kayak sebuah masukan kayak kita mikirnya gitu, tapi pas kita kelakuin hal kayak cosplay itu pasti ada overthinking, pikiran. Itu pernah kayak ngalamin gak? Sering banget. Sebenarnya overthinking tuh kalau cosplay aksesorisnya banyak, jadi takut nanti kalau hilang gimana.
benar iya sih, jadi kayak kita benar-benar merhatiin apa aksesorisnya gitu ya. Jalan dikit waduh hilang gak ya gitu. Oh, Apalagi benar-benar. kalau bener-bener sempit-sempitan gitu, wah harus dicek-cek. Oke. Tapi pernah nggak kayak kehilangan apa aksesoris cosplay gitu? Pernah Pernah sekali, tapi untung ketemu. ketemu. Tapi kalau misal hilang gitu kena denda atau keganti? Tergantung biasanya. Tergantung. Kalau aksesorisnya emang tuh bagian paling penting, itu Kayak identik dengan karakternya itu. Heeh. itu bakal ganti biasanya. Berarti nggak ada denda ya, ganti aja. Langsung ganti seset. Oh, Right. seset. Berarti kostum-kostumnya juga. Iya, kadang kalau emang bener-bener propertinya itu penting banget, terus apalagi kalau ada noda gitu. Jadi tergantung kondisinya. Terus kalau emang aksesorisnya cuma bagian kecil, itu biasanya tuh ya cuma mungkin 100 sampai berapa gitu, tergantung harga itunya. Berarti kalau misal kayak tergantung sama aksesoris yang dipakai ya. Berarti kalau misal hilangnya satu nih yang identik sama karakternya, gantinya satu set sama kostum-kostumnya juga. Biasanya gitu, tapi itu kan kasusnya jarang terjadi gitu. Jarang terjadi. Karena orang-orang merhatiin banget ya, jangan sampai hilang lah, jangan sampai hilang. Oke. Kalau hambatan yang lain nih kayak misalnya yang benar-benar kelihatan, kayak bukan hambatan mental atau apa tuh, pernah gak sih dalam event-event gitu tuh? Pernah. Mungkin transportasi, soalnya kan kadang tuh kalau hujan atau apa gitu kan, mungkin bisa naik Grab car atau lain-lain, tapi itu kan kayak nggak efisien gitu loh. Terus kalau mungkin pulang malam itu paling takut, soalnya dimarahin ibu gitu. Kadang Berarti lupa kalau waktu. ini kan saya kan nggak pernah datang ke dunia ke event-event cosplay ya. Nah, kalau dalam event-event cosplay gitu tuh berarti sih kalau sampai malam tuh lama banget ya. Dari jam berapa tuh mulainya? Mulai biasanya tuh jam 3 sampai jam 9 atau 10, tergantung. 10 malam. 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 Mulainya. Selesainya. Jam capek banget berarti ya. Iya. Tapi seru. Seru ya, soalnya banyak orang support gitu ya. Nah, itu Kak Wila sendiri tuh pernah gak kayak datang atau emang setiap datang ke event tuh kayak mulai dari awal nih atau sebelum buka udah datang duluan gitu, terus pulangnya sampai bener-bener malam gitu, pernah nggak atau emang kayak gitu? Tergantung sih sebenarnya. Kalau emang punya duit lebih tuh kadang udah proper dari rumah, jadi datang tuh mungkin jam 3, jam setengah 4 gitu. Terus kalau pulang tuh juga tergantung. Kalau sama kakakku aku bisa pulang malam, tapi kalau sendiri mentok tuh habis isya jam 7-an itu harus pulang. Tapi kakak sering nemenin? Nggak sering banget, kalau libur kerja lagi free aja ya. Oke. Berarti itu kalau misal kakaknya nemenin nih, itu berarti Kak Willia lagi tampil, kakaknya tuh nemenin dari jarak yang dekat atau mungkin ditungguin di mana gitu? Jarak yang dekat. Berarti benar-benar nemenin ya, ngejaga ya. Oke. Jadi kakakku yang bawain barang-barang. Oh, iya. Benar. Oke. Jadi misal nih kayak di event-event atau apa, misal nggak ditemenin sama kakak, biasanya ditemenin sama siapa? Kadang tuh ya cuma sama temen doang, terus kalau nggak gitu sendiri sih, tergantung juga. Kalau temanku free ya sama temanku, kalau enggak ya udah. Sendiri pernah? Wah, keren banget sih, soalnya biasanya kayak orang-orang kayak gitu pasti takut ya. Awal atau sendiri tuh lumayan sering atau jarang-jarang? Jarang-jarang. Nah, pas awal-awal bisa kayak bener-bener awal nih kita kayak beraniin diri buat datang sendiri, kayak wah nggak ada yang nemenin ini. Kalau aku datang sendiri gimana ya? Itu tuh gimana? Hal yang ngebuat Kak Willia bener-bener nekat untuk datang sendiri. Soalnya sayang kostumnya. Oh iya sih, bener juga ya, nyewa ya. Oke. Terus kan ya udah sih kan, apa ya, nggak semua itu harus ditemenin gitu, coba aja sendiri gitu buat ngelatih mental juga kan. Oh bener. Gitu. Oke, berarti udah sayang kostumnya udah nyewa ya. Bener juga ya. Oke, nah
itu tuh kalau misal ada temen yang nemenin nih, itu tuh temennya sahabat, temen yang benar-benar sama atau temennya beda-beda? Temen berbeda-beda sih kadang. Kadang tuh emang temen satu sekolahan dan temen dari sekolahan lama aku dulu waktu Dari SMP. SMP, iya. Oh. Oke, kita lanjut ya. Itu tuh kayak hal-hal baru cosplay yang di SMP itu kan hal baru bagi Kak Willia. Nah, itu tuh apa tips dan trik yang Kak Willia bangun untuk hubungan baik dalam dunia dengan sesama cosplayer? Kalau aku sih nggak usah ngejudge satu sama lain ya. Terus ya udah kayak perlakukan kayak temen-temenmu seperti biasa gitu. Okay. Jadi yang nggak deket tapi ya deket gitu loh. Iya, oke, paham. Tapi kan ada beberapa orang tuh ada yang introvert nih. Nah, dia kan susah berbaur ya kalau di depan umum ya. Nah, buat teman-teman kita yang lagi nonton nih, tips and triknya buat orang-orang biar kita tuh berani untuk ngobrol dengan orang asing yang dengan sesama cosplayer lah kita bilang ya. Itu gimana? Itu kalau hoki ya, hoki tuh kamu punya teman cosplayer tuh nanti bakal diajak sama dia, terus mungkin kenalan secara perlahan kayak kenalin ini tuh temanku gini relasi gitu. Bermain di situ ya berarti ya. Bermain relasi. Oke. Berarti kita misal kalau bener-bener hoki ini dapat teman cosplayer tuh yang bener-bener banyak nih teman cosplayer ya, terus kita dikenalin satu sama lain gitu. Oke. Sampai sekarang tuh berarti Kak Willia sendiri udah punya banyak teman cosplayer ya? Kalau terbilang banyak sih enggak juga. Soalnya kan kadang tuh cuma ya udah sekedar kenal nama doang. Kenal aja, tapi beberapa yang deket, bener-bener deket tuh beberapa aja. Dan itu dari luar gitu, mungkin nggak dari sekolah sini. Iya, dari luar. Kita bisa review fotonya nih. Ini kan ada foto Kak Willia dan kawan-kawan nih. Ini di sekolah juga ya. Nah, ini nih sebelumnya kan ini cosplay semua nih. Kenal nggak Kak Willia satu sama lain nih? Kenal. Oh, berarti udah kenal duluan. Udah. Oke. Ntar ini kalau ya dari game semua ya? Setahu saya. Iya. Oke. Ini berarti udah sebelumnya tuh udah kenalan sama teman-teman cosplayer yang di sekolah? Udah. Jadi awal-awal tuh bener-bener aku nyari temen waktu awal-awal masuk sini, nyari temen langsung kemana-mana, terus akhirnya jadi deket gitu. Ketemu, wah, kamu cosplay juga ya? Gitu, jadi deket banget gitu. Sebenarnya tuh awalnya nggak tahu sih, tapi terus nggak sengaja lihat postingan IG gitu. Loh, ini kan dia, terus akhirnya diajak kenalan gitu. Jadi kayak pertama nih kayak misal kayak kenal nama doang. Kenal nama doang. Oh iya, aku tahu ini nih. Oke. Terus scroll gitu. Loh, ini kan orang ini gitu. Kok berarti nggak expect ya orang ini cosplayer terus kita teman jadi yang benar-benar deket gitu. Jadi benar kenalan ya. Iya. Oke. Kalau nih tadi kan kita saya kan nanya tips and trick cara ngebangun relasi dengan cosplayer lain. Nah sekarang nih gimana sih cara ngejaga hubungan baik dengan sesama cosplayernya? Bingung sih. Tapi kalau menurut aku pribadi tuh sekali-sekali coba ajak dia datang ke event bareng gitu-gitu, terus bukan yang langsung lost kontak gitu loh. Jadi iya. gitu. Mungkin bisa DM dengan rekomendasi kostum dan sebagainya, itu kan biar kita tuh tetap temenan gitu loh. Gitu. Tapi pernah nggak sih kayak di luar tuh kan banyak orang dengan sifat yang berbeda ya. Nah, pernah nggak sih ketemu cosplayer yang toksik atau gimana gitu? Pernah. Pasti pernah ya. Pernah. Apalagi dengan Kak Willia ini kan udah lama terjun di dunia cosplay tuh, pasti ya pernah ya. Boleh diceritakan mungkin? Awal tuh kayak ngejudge gitu loh, kayak kamu tuh nggak cocok pakai karakter. Dia ngejudge. Wah, okay. Itu kan. Berarti Kak Willia tuh ngehindari hal itu ya, kayak jangan ngejudge sama ya support ya sama cosplayer ya. Dia sendiri dia ngejudge. Ngejudge Kak Willia. Iya. Gitu. Terus ya udahlah, kan namanya juga pemikiran orang berbeda-beda sih. Iya, benar. Itu aja sih sebenarnya yang
aku temuin rata-rata gitu maksudnya. Rata-rata gitu. Dan itu menurut Kak Willia tuh kayak itu kalau misal berarti banyak ya? Banyak, tapi nggak semua. Nggak semua ya. Nah, berarti kalau misal ada cosplayer toxic nih ya berarti udah expect nih dia bakal kayak gitu ngejudge gitu ya. Oke. Soalnya kadang tuh dari muka-mukanya kelihatan. Oh, bener. Oke. Kalau ini kan kita nih cosplay ini umum ya. Kayak penonton yang pernah penikmat cosplay gitu tuh yang pernah ketemu orang toksik gitu pernah gak sih? Kayak apa sih ini orang dijudge di depan gitu? Kalau ngejudge-nya enggak, tapi lebih ke minta foto yang posenya enggak senonoh gitu. Oh iya. Bener ya, itu emang rawan sih dalam dunia cosplay sih. Oke. Ini kita lanjut, ada sebuah game nih. Tebak karakter anime. Ini kan di sini ada beberapa kardus. Di sini nih ada gambarnya. Nanti Kak Willia pegang kayak gini aja, tapi dibalik ya. Maksudnya ini kan ini udah ngadep ke aku nih. Nanti pegang gini aja. Ini ada gambar karakter anime. Mungkin beberapa ada favoritnya animenya Kak Willia sendiri. Okay. Nah, nanti aku kasih ciri-cirinya Kak Willia tebak aja. Oke. Nanti kalau bisa bener 3, nanti dapat hadiah. Oke. Lanjut aja. Oke. Ini dia dari anime Naruto Shippuden. Oke. Dia punya muridnya tuh benar-benar mirip sama dia. Dia seorang guru. Dia punya murid dan muridnya tuh benar-benar mirip sama gurunya. Dia nggak ngandelin jurus-jurus, dia ngandelin kayak kekuatan dirinya dia, kayak yang taekwondo atau tinju-tinju gitulah. Rock Lee, bener gak ya? Siapa sih yang bajunya hijau? Bajunya hijau bener. Tapi dia gurunya Rock Lee. Aduh lupa. Ayo gimana? Boleh skip? Boleh. Oke. Oke, dia ini laki-laki. Okay. Dia dari anime Demon Slayer. Dia pakai katananya 2. Terus katananya ini identik dengan belengkok-belengkok gini. Inosuke? Bener banget. Wah, padahal ini baru nyebutin satu ciri-cirinya ya. Yang ini dia perempuan. Oke. Dia dari anime Attack on Titan. Oke. Dia identik dengan shawl merah. Mikasa Ackerman. Bener, aduh gila, bener lanjut. Ini perempuan juga nih. Oke. Dia dari anime Demon Slayer. Dia rambutnya panjang. Biasanya pakai kimono pink. Nezuko. Bener. Ini udah 3 nih. Mungkin satu lagi ya. Boleh. Oke, ini dia laki-laki dari anime Attack on Titan. Dia dingin banget sifatnya, cool, hebat tapi dia. Oh damn, ini suami aku, Levi. Bener. Oke, ini kan Kak Willia udah bener nebak lebih dari 3 nih, malah 4 ya. Ini ada sedikit hadiah dari kami nih, bisa diterima. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, itu ada saya ice baking ya, kita lanjut. Cerita pengalaman. Mungkin ada pengalaman unik yang Kak Willia alamin di dunia cosplay yang bener-bener wah, aku nggak bakal bisa ngelupain hal ini gitu. Apa? Mungkin bisa diceritakan. Itu sih diajak foto sama idol cosplay. Gila, keren. Itu Kak Willia expect gak sih dia bakal ngajak foto tuh? Enggak, bener-bener. Itu berarti idolnya dari mana tuh? Aduh, sebenarnya tuh dia cosplayer gitu kan, terus ikut coswalk gitu. Nah, ternyata nggak sengaja kostumnya tuh sama, terus dia tuh notice aku. Dia, oke. Nggak sengaja kostumnya sama ya. Berarti seneng banget ya di situ ya. Iya. Okay. Bener sih kalau ketemu idol terus di notice kayak wah, dia tahu nih aku hidup nih. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Ada kayak kedepannya nih kan Kak Willia udah berjalan berarti berapa tahun kalau boleh tahu? Berapa ya? Mungkin 2 atau 3 tahun mungkin. 2 atau 3 tahun. Nah, kedepannya tuh mungkin Kak Willia bakal lanjut atau gimana gitu, mungkin lulus
apa sekolah nih, Kak William bakal kayak aku masih lanjut lah beberapa tahun lagi atau gimana gitu? Kalau dari sisi aku sekarang tuh masih lanjut, tapi mungkin nggak yang sering banget gitu. Jadi pun masih aku sekarang tuh Kayak pas kadang kangen aja gitu ya. kadang Oke. ikut kadang nggak, jadi tergantung juga sibuk Oke. apa enggak. Apalagi kan sekarang kan udah di jenjang SMK ya, mungkin lebih sibuk. Oke. Oke, kita closing lagi. Sekian obrolan seputar seni di episode ini. Terima kasih kepada Kak Willia tuh udah berani buat cerita pengalaman-pengalamannya dalam dunia cosplay ya. Oke. Semoga cerita Kak Willia ini menginspiratif banyak orang yang di luar sana yang nonton gitu ya. Oke. Dengan cerita Kakak Willia ceritakan, semoga dapat memotivasi dan menjadi inspirasi bagi para penonton. Jangan takut dan tetap percaya diri ya. Oke. Sekian dari kami, sampai bertemu di episode berikutnya, karena setiap karya punya cerita dan setiap cerita layak untuk didengar. Oke. Terima kasih ya Kak Willia. Ya, terima kasih.